Sebanyak 11 siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Harapan Baru tewas akibat tenggelam saat kegiatan susur sungai pada tanggal 15 Oktober 2021 lalu. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan seperti apa sebetulnya SOP dalam kegiatan susur sungai ini? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Kan motor gitu. Ada motor nggak? Hah? Abang nih. Jerit tangis tak terelakkan saat mobil jenazah memasuki pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, Jawa Barat. Mereka adalah keluarga dari ke-11 siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung, Ciamis, Jawa Barat. Tak tahu harus berbuat apa, mungkin inilah yang dialami oleh orang tua murid malam itu. Hanya bisa menangisi sang anak yang sudah terbujur kaku diselimuti kain putih. Peristiwa ini begitu menyayat hati banyak pihak. Diketahui, siswa-siswa ini tewas secara bersamaan dalam kegiatan susur sungai yang diadakan oleh sekolah mereka. Sebelum kejadian tewasnya 11 siswa Madrasah Sanawiyah di Ciamis, Jawa Barat, pada Februari 2020, 10 siswa SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta, meninggal pada saat kegiatan susur sungai di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan susur sungai ini adalah bagian dari kegiatan pramuka yang diadakan setiap tahun oleh SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta. Sebanyak 249 siswa kelas 7 dan 8 mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di daerah sungai di Desa Wisata Duku Sempor, Donokerto. Warga setempat sempat memperingatkan panitia untuk tidak melaksanakan kegiatan susur sungai, mengingat saat itu terjadi hujan deras dari arah hulu Gunung Merapi. Sekitar setengah jam kemudian, mendadak air dari hulu meninggi dan menghanyutkan para siswa yang masih berjalan di badan sungai ini. Kini duka dunia pendidikan kembali terjadi. Tewasnya 11 siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru terjadi pada Jumat sore 15 Oktober 2021. Penemuan 11 siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru yang tewas di Sungai Cileer, Ciamis, Jawa Barat tidak memerlukan waktu yang sebentar. Kala itu, proses pencarian yang dilakukan pada sore hari telah menemukan beberapa siswa. Jenazah yang ditemukan saat itu langsung dibawa ke rumah warga terdekat. Proses pencarian dilakukan dari sore hingga malam hari. Saat itu, tim SAR yang dibantu warga harus menggunakan perahu karet untuk menemukan 11 siswa yang tenggelam. Tak mudah untuk menemukan seluruh siswa dalam kurun waktu yang bersamaan. Satu persatu, tim SAR dan warga berhasil menemukan siswa yang kondisinya sudah tidak bernyawa lagi. Siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru yang ditemukan malam itu dalam kondisi tak bernyawa tidak berada di satu tempat. Dan ini adalah siswa yang terakhir ditemukan malam itu. Ini adalah Sungai Cileer yang berada di Dusun Wetan, Desa Utama, Kecamatan Cijenjing, Ciamis, Jawa Barat. Siapa sangka, sungai yang tak terlalu besar ini pada Jumat 15 Oktober telah memakan korban jiwa. 11 siswa MTS Harapan Baru ini tewas pada saat mengikuti kegiatan susur sungai di daerah Cijenjing, Ciamis, Jawa Barat.
sebuah kegiatan kepanduan yang diselenggarakan sekolah mereka. Ini pemirsa merupakan TKP, tepatnya yaitu Sungai Cileer, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang menjadi lokasi di mana 11 siswa-siswi MTS ini meninggal dunia akibat tenggelam saat kegiatan susur sungai. Sekitar 30 meter dari titik saya berdiri saat ini, pemirsa, ada pemukiman warga. Kita akan coba cek ke sana dan temukan faktanya. Tim Fakta mencoba menelusuri tempat kejadian di sungai tersebut. Ketika kami melihat kondisi sungai yang menjadi tempat ditemukan 11 siswa MTS Harapan Baru, semuanya tampak biasa saja. Kondisi debit air yang tidak tinggi dan lebar sungai yang tidak terlalu besar membuat kami bertanya, apa yang sebenarnya membuat 11 siswa tewas di sungai ini? Apakah ada yang salah dengan kegiatan sekolah ini? Kami pun mencoba mencari tahu akan hal ini. Abah Hasan, sapaan lelaki paruh baya ini, yang tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat peristiwa itu terjadi, dirinya berada tidak jauh dari Sungai Cileer. Kepada kami, Hasan mencoba mengingat kembali peristiwa 15 Oktober di Sungai Cileer. Bapak, jadi di sini waktu itu dari jam berapa, Pak? Sudah di sini? Jam 2-an. Mantap dari sana tuh. Kebun papaya tuh. Itu ada berapa orang yang Bapak lihat? Banyak. Gurunya juga banyak? Banyak. Mereka kemana, Pak, setelah sampai sini? Sana mau nyebrang, mau ngambil sampah. Sana. Kemudian nyebrang? Nyebrang. Nyebrang itu di jam berapa? Di Koleset. 2:30 lah. 2:30 nyebrangnya? Kami terus mengikuti jejak Hasan yang ingin menunjukkan lokasi penemuan 11 siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru. Dan inilah lokasi para siswa itu ditemukan. Para orang yang tenggelam itu di jam berapa sih, Pak? Di jam 3:30. 3:30 sore? Tenggelamnya ya. Nah, ini yang kemudian jatuh di sini berapa orang kalau Bapak lihat? 8. 8 orang. Yang 2 lagi di situ. 1 lagi di situ. Hah? 1 lagi di sini. Oke, jadi total 11 ya, 11 Pak ya? Meskipun Hasan telah mengingatkan kepada siswa untuk tidak menyeberangi sungai, namun peringatan Hasan tidak diindahkan pihak sekolah. Ketika mereka nyebrang, apa yang Bapak sempat ngobrol nggak sama mereka? Ngobrol di warga. Apa yang Bapak sampaikan? Nih, jangan merasanya dalam. Jadi tadi katanya Bapak ada yang kesurupan, itu betul, Pak? Ada. Kayak berapa orang, Pak? Banyak, ada 8 orang. 8 orang. Itu di mana kesurupan titiknya, Pak? Menurut Hasan, sebelum kegiatan ini berlangsung, belum pernah ada pihak sekolah yang datang ke sungai ini untuk melakukan survei lokasi. Berdasarkan keterangan Hasan, peristiwa awal berlangsung siang hari menjelang sore, namun pencarian baru dilakukan menjelang malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tidak ada yang mengetahui jika ada siswa yang tertinggal dan diketahui belakangan jika siswa tersebut telah tenggelam? Kami pun terus berusaha menggali informasi dari saksi-saksi lain. Sandi, yang rumah tak jauh dari lokasi kejadian saat itu, turut membantu pencarian siswa yang hilang. Kepada kami, Sandi membagikan kisahnya kala itu. Apa yang terjadi di jam 5:15 itu, Mas? Yang terjadi jam 5:15 itu kan di sini masih ngobrol-ngobrol. Nah, pas jam 5:30 itu ada yang muncul di sini satu. Nah, di situ saya yakin berarti semua mayat itu berkumpul di sini. Nah, pas jam maghrib itu, habis adzan maghrib, anak-anak turun dari sana, separuh saya turun dari sini. Oke. Begitu saya turun, saya nyelam langsung dapat satu di sini. Dengan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, Sandi yang terus berupaya untuk mencari siswa yang diduga hilang tenggelam di sungai ini, pada akhirnya dirinya berhasil menemukan 2 siswa lainnya di lokasi yang berbeda. Katanya kan dari pihak pesantren itu ada 8 orang yang belum pulang. Nah, sesudah itu lalu saya tenggelam lagi, dapat saya lagi 2 di sini. Posisinya mayat yang 6 orang itu semuanya berkumpul di sini. Sandi yang awalnya mendapatkan informasi bahwa hanya 8 orang siswa yang hilang, namun di saat berjalannya waktu, siswa yang hilang bertambah menjadi 11 orang siswa. Total 6 orang berarti? Ya, 6 orang dulu. Oke, 6 orang dulu. Nah, kata dia, berarti masih ada 2 lagi tuh yang 8. Dicarilah, itu agak lama sekitar 5 menitan, dapat lagi 1. Di titik mana itu?
Masih di titik sini. Masih titik sini? Ya, Oke. masih di titik sini. Nah, udah 8 orang, ada yang dari pihak sekolah itu ada yang ngomong gini, semuanya ada 10 orang, berarti kan kurang dua. Oke. Ya, turun lagi kita. Turun lagi. Nah, udah dapat yang 10 orang itu, udah fix kata dia udah 10 orang. Kita disuruh manjat semuanya. Kita kan kedinginan. Nah, pas jam 9 ada yang ngasih tahu lagi informasinya bahwa masih ada korban 1 orang. Nah, itu agak lama. Setelah itu ada informasi lagi dari pihak sekolahan atau nggak ada? Ada. Ada. Cuma, ini udah, semuanya udah clear semuanya. Oh, udah clear semuanya. Udah. Artinya 11-11-nya yang sesuai data sekolah itu sudah ditemukan. Ya. Informasi yang kami dapatkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru ini adalah kegiatan susur sungai untuk membersihkan sampah yang ada di pinggir sungai. Namun mengapa para siswa ini melakukan kegiatan menyeberangi sungai yang diketahui belakangan tidak ada peralatan pendukung untuk melakukan kegiatan tersebut? Meskipun kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Resort Ciamis, namun Kapolres Ciamis mengklaim jika kegiatan yang telah menewaskan 11 orang siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru ini tidak memiliki izin kegiatan.